Saya sama sekali tidak tahu peristiwa itu. Saya tidak hadir pada peristiwa apapun itu. Si Tipa begitu dipanggil pihak kepolisian langsung amnesia. Si Tipa bilang, saya tidak tahu peristiwa itu. Saya tidak hadir pada peristiwa apapun itu. Pertanyaannya sama sekali tidak relevan dengan tanggal 26 Maret. Saya kerja seperti biasa. Amnesia si Tipa. Ingat-ingat lagi Tipa. Masa cepat kali kau amnesia? Kata si Tipa, sama sekali tidak ada peristiwa yang saya hadiri. Orang hostnya udah dipanggil kemarin kok. Dia menyatakan bahwasannya dia mengundang kau di podcastnya dia. Kau masa lupa kau? Kau tanya Panci. Mantos Panci, ingat. Dan pula Panci amnesia juga. Kata Tipa, peristiwa di Jakarta Selatan 26 Maret 2025, di mana saya sama sekali tidak tahu peristiwa itu. Aduh. Saya sudah berkali-kali dalam 7,5 jam itu bertanya ya, peristiwa apa yang terjadi di Jakarta Selatan 26 Maret 2025. Tidak dijawab. Ya nggak dijawab polisi lah. Polisi mau ngeliat kejujuran kau. Ternyata memang kau tukang bohong. Kalau seandainya nggak ada bukti sama polisi, nggak mungkin tanyanya kau. Ya udah ada videonya Tipa. Jadi kau nggak bisa ngelak lagi. Nggak bisa amnesia kau. Polisi lebih pintar dari kau. Kata Tipa, kalau ini berkaitan dengan pasal-pasal ini, tentu saja saya tidak ada kaitannya sama sekali. Ada lah, nggak mungkin nggak ada. Kalau nggak ada, nggak mungkin dipanggil polisi kau. Peristiwanya saja apa tidak dijawab, apalagi buktinya apa. Udah ku bilang tadi, ya nggak mungkin polisi nunjukkan nama kau. Nanti kau ngelak juga, nanti aja. Pokoknya polisi udah tahu lah bahwasanya kau berbohong. Lupa ingatan kau, amnesia. Kata Tipa, saya sebagai dokter kan harus ada barangnya. Tahu itu di kedokteran, ini di kepolisian beda. Ya, caranya beda kalau di kepolisian. Tipa, ini kan masih penyelidikan, ya kan, masih mencari dan menemukan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna untuk menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan. Kayaknya udah dapat ini penyidikannya, udah bisa dilanjut ke penyidikan. Nanti kalau di penyidikan baru dicari lah tuh, ya kan, dikumpulkan dulu barang bukti, baru nanti kau dijadikan, ditentukan tersangkanya siapa. Nanti kalau udah ditetapkan kau jadi tersangka Tipa, jangan pula kau sakit, pergi pula kau nanti, ya kan, kayak Segi keluar negeri berobat. Nggak taunya melarikan diri. Ya, agak-agak kau jaga kesehatan Tipa. Ya, medical check up udah aku bilang bolak-balik. Cek dulu jantung, kondisikan dulu. Jangan tiba-tiba ditetapkan jadi tersangka, tiba-tiba sakit. Payah nanti ngurusnya, lama kali proses peradilannya nanti. Selamat berjuang Tipa, aku yakin gak bakal joren. Guys, akhirnya kita tahu kan siapa dibalik semua kejadian ijazah palsu ini guys. Dan sekarang kita melihat bahwa HRS sudah mulai menyemburkan asap panasnya guys, untuk membakar Indonesia diajak perang antar saudara. Dia menggunakan teknik-teknik strategi-strategi yang ada di Yaman sana guys, untuk diterapkan di Indonesia kalau nggak cocok perang. Guys, ini sangat berbahaya. Sangat berbahaya. Dia sudah memberikan semua amunisinya untuk menghancurkan Indonesia. Salah satunya adalah buzzer yang dia sebar. Dia sebar buzzer yang begitu masif guys, untuk menjelek-jelekan dan mengobrak-abrik negara Indonesia, berawal pemicunya dari ijazah Bapak Jokowi. Nanti lama-lama Gibran guys. Setelah Gibran, Prabowo. Dan mereka ingin menggantinya dengan Anies di 2029. Kalau bisa mereka duduki guys. Gibran dimakzulkan, Prabowo dijatuhkan. Indonesia mereka duduki guys. Kemudian HTI mereka dirikan kembali. Khilafah mereka dirikan kembali. FPI mereka dirikan kembali. Ini yang akan terjadi guys.
Sekarang dia mulai bakar-bakar semangat teman-teman yang pemuja khilafah, mengajak perang dan sebagainya. Ada videonya guys, ada videonya. Video-video yang seperti itu yang membahayakan tidak mereka viralkan. Mereka memantik persoalan-persoalan kecil yang sekiranya itu persoalan gak penting, tapi itu penting bagi mereka untuk menutupi semua video yang membahayakan diri mereka sendiri. Guys, mereka ditunggangi oleh Anies Baswedan dan para jenderal yang saat ini sedang berusaha untuk memakzulkan Gibran adalah jenderal yang mendukung Anies Baswedan. Mereka ingin menaikkan nama Anies Baswedan supaya bisa nyapres lagi di tahun 2029. Dan mereka menghancurkan nama baik Jokowi supaya mereka tidak akan membuat Jokowi semakin berkibar namanya. Karena Jokowi berpotensi untuk dikenang sepanjang masa seperti Abraham Lincoln, Presiden ke-16 Amerika Serikat, di mana Abraham Lincoln itu dikenal sampai hari ini, bahkan menurut voting adalah presiden terbaik di Amerika Serikat. Dan Jokowi berpotensi menjadi presiden terbaik di Indonesia. Ada juga kepentingan mantan-mantan presiden yang lain yang tidak ingin namanya tenggelam karena kebesaran dari nama Bapak Jokowi. Ini juga menjadi pertimbangan guys. Jadi guys, ayo para pecinta Jokowi atau Jokowi lovers tetap semangat. Oke? Kita perjuangkan bagaimanapun caranya supaya Jokowi tetap bersih dan tetap menjadi inspirasi dan teladan bagi masyarakat Indonesia. Jadi ini bukan kebencian, bukan hinaan, bukan Koji. Karena kalian tidak tahu ada jejak digital, apalagi si Faisal Fadilah itu, ya kan, gantung Jokowi, ya kan, baru nyanyian kalian, semuanya lengkap. Itu adalah bentuk kebencian model anak-anak ingusan, gitu. Jadi jangan kamu kira publik itu goblok, nggak punya jejak digital Koji. Ya, kemarin kamu kan keluar-keluar, termasuk si Resmond, Rosuryo, yakin 9.900 miliar palsu, katanya, ya kan, giliran ditelisik. Jadi Jokowi ini top. Kenapa saya bilang top? Dari awal saya sebutkan, beliau tidak langsung terburu-buru menunjukkan ijazahnya seperti yang kamu inginkan. Kamu kan inginkan begitu dikeluarin, lantas minta maaf, nggak ada hukuman, pret sama kalian. Karena puluhan tahun lamanya kalian hina-hina, kamu fitnah Jokowi dan keluarganya, bahkan bangsa Indonesia, seolah-olah mulai dari di Solo sebagai wali kota, gubernur dan presiden, seolah-olah KPU itu semua bisa diakali. Artinya pemerintah Indonesia di mata dunia kamu buat jelek. Tahu kalian? Jadi kamu itu telah menghasut bangsa yang patut dihukum. Ya, karena kalian terlalu bebas selama ini menghina bangsa kami. Yang kamu sembah itu adalah klan Balawi buatan Belanda. Kalian benci terhadap Jokowi karena FPI HTI dibubarkan Mr. Jokowi. Itu jawabannya. Jangan kalian berkelit-kelit seolah rakyat Indonesia ini goblok. Dengan kalian gaya seperti ini, bukan sebuah penghinaan. Enak aja kalian. Hah? Ini negara hukum, kamu terlalu terlihat negara hukum, jangan dihukum, jangan diberi kriminalisasi. Giliran dibuat secara hukum kok kalian sekarang berubah? Apa kamu kira itu? Makanya saya bilang dari awal kan, hati-hati jejak digital, Koji. Kau juga wajib pokoknya wajib lah biar polisi mengambil apanya. Sebab kau salah satu orang yang menebar fitnah, ya, yang menebar perpecahan bangsa, yang menebar penghasutan. Begitu juga si Egy, Munarwan, semua ini kalian berkedok pengacara,
Bahkan kalian teriak kebebasan berekspresi, tapi kalian bebas tidak menjaga marwah bangsa Indonesia. Wajah ketimuran, kalian bisa memaki-maki Jokowi anjing, Prabowo anjing. Bahasa apa kalian tuh? Hah? Jadi saya minta rakyat Indonesia jangan pernah kendor, jangan pernah terkecoh ketika orang-orang kalian Ba'alawi meminta para ulama Nusantara dia tuduh adalah keturunan Gerwani. Ini adalah sangat jahat, karena mereka lah sesungguhnya keturunan PKI itu, berkedok agama. Kita jangan terkecoh, apalagi orang-orang penyembah-nyembah kencingnya ini. Kalian wajib keluar dari Indonesia. Saya minta terus di persidangan Mahkamah Agung bahwa mereka ini tidak pernah mengajukan diri sebagai keluarga negara Indonesia. Artinya tidak sah secara Undang-Undang 45. Mereka ini mengangkangi bangsa kita loh. Selama ini koar-koar menyudutkan keluarga Jokowi, termasuk kau para purnawirawan. Ternyata terbuka sekarang kedok kalian. Kau juga respon, nantang-nantang kau mengatasnamakan Batak, tapi hari ini kau lari sama si Habib Rizik, penjahat selangkangan. Gitu dia. Jadi selama ini kalian kan mengajak perang. Seolah kalian udah hebat kali negeri ini. Memalsukan nasab, memalsukan nenek moyang kami, sejarah kami, seolah kalian adalah yang paling berbuat di negeri ini. Maka saya minta ini dikorek habis. Sejarah Indonesia harus diluruskan. Kalau mereka ini yang menciplak, yang ingin diakui sebagai pahlawan bangsa, kita usir. Kalau memang tidak benar gitu. Jangan dibodoh-bodohilah negeri ini. Kau juga Koji, tembong kau itu aja pelihara, ya. Terlalu banyak cakap kau, ya. Udah saya ulangkan sama kalian, hati-hati ada jejak digital, saya bilang begitu. Ini anak desa, tapi harus kita berbahasa yang tahu, termasuk mahasiswa yang hari memaki-maki. Saya berani jamin kalian akan susah kelak mencari kerja di Nusantara ini, karena jejak digital kalian itu ada. Begitu dia. Jadi jangan kamu anggap teknologi itu justru bisa kamu permainkan. Nggak bisa Koji. Tiba-tiba santun. Kalau kemarin-kemarin kamu tantangin pemerintah Indonesia, kamu tantangi pengadilan Indonesia, di pengadilan pun kan macam pasar malam. Tak ada etika kalian, ya. Tak ada adat kalian. Kamu rendahkan semua pengadilan bangsa kami. Kami keberatan sebagai putra-putri Nusantara. Dia muncung kalian semua. Perasaan pahlawan kamu, perasaan memperjuangkan bangsa Indonesia kalian, mengatasnamakan rakyat. Rakyat yang mana? Rakyat yang sakit hati, ya, yang dibubarkan HTI Khilafah gitu loh. Ini orangnya tanpa teks maka gagap, tapi nggak apa-apa, mesti tenang. Wong Batak iki loh, ya. Bukan seperti si Resmon iki, tak bertanggung jawab. Dia buat stil gila, semua dilawan. Artinya apa? Nanti dibilang, oh tes saraf biar bebas dari segala tuntutan. Pret, ya, stil gila. Kau nggak main, Rismon, ya, nggak main. Dari awal udah saya peringatkan, ya, makin galak, makin merasa hebat. Karena dipuji-puji orang yang memang bego, menganggap kalian tuh hebat. Kalau saya bilang tidak. Masa ada ahli menelisik sesuatu yang belum tahu keasliannya? Itu kan bego namanya. Tangkap Jokowi. Si Padilla, aduh, udah tua-tua kalian hari ini harus dipenjara. Oke, maju terus bangsa Indonesia. Jangan mau dipecah belah para kelompok-kelompok yang diciptakan oleh Belanda. Oke, buka sejarah. Apakah saya ini berbohong? Terima kasih, semoga membantu bangsaku. Selebeo. Asik, seleweos. Ya teman-teman, jumpa lagi bersama saya, si Ternak Mulyono. Ya, beberapa hari ini saya tidak mengupload video karena kondisi kesehatan. Jadi hari ini saya kembali lagi, masih dengan topik ijazahnya Pak Jokowi. Ya, salah satu ijazah yang diperdebatkan di Indonesia ini, ijazah yang sangat mahal harganya. Sampai-sampai orang-orang seperti Roy Suryo, Rismon Sianipar, Sitiva, Egy Sujana, sudah tidak ada kerjaan lagi sampai ngurusin ijazahnya Bapak Jokowi. Satu persatu orang-orang yang selama ini mempersoalkan, mempermasalahkan keaslian ijazahnya Pak Jokowi, mulai apa? Layu. Awalnya saya pikir keras, ternyata kertas. Teman-teman tahu kertas kan? Bunyinya besar, dicelupkan ke air langsung loyo, ya, dirobek langsung terobek. Itulah orang-orang yang mencoba untuk menghakimi Bapak Jokowi. Mereka lupa kalau orang yang mereka lawan ini adalah orang jenius. Walaupun tampangnya pelanga-pelongo seperti itu, tapi isi kepalanya itu
Tidak pernah kalian duga kan? Bahkan sekarang seorang Roy Suryo pun ya mulai kehilangan akal, mulai mencari cara bagaimana agar dia lolos dari jeratan hukum. Ya, bahkan Roy Suryo katakan bahwa ya kalau seperti ini bukan kami yang disalahkan. Yang disalahkan itu orang yang upload ijazah yang diduga palsu. Ya, dialah yang disalahkan. Ya, kemudian di lain pihak, di lain kesempatan, si Sandi juga mengatakan, saya tidak bisa disalahkan. Artinya di sini mulai saling menyalahkan antara satu dengan yang lain. Ya, si Roy Suryo menyalahkan si Sandi menyalahkan Roy Suryo. Jadi ya bersiap-siaplah kalian-kalian para pembencinya Bapak Jokowi. Kalian lupa, rekam jejak itu ada. Rekam digital itu ada. Ya, bahkan sampai seorang Egy Sujana lari ke luar negeri dengan alasan apa? Sakit. Itu kan lagu lama ya. Lagu lama orang-orang di negeri kita ini kalau sudah dipanggil polisi pasti sakit. Tiba-tiba sakit. Ya, sama seperti Roy Suryo. Roy Suryo ketika itu yang mengunggah foto stupa dengan gambar mirip wajah Bapak Jokowi. Itu juga sama. Ya, diperiksa di kepolisian, datang baik-baik. Pulangnya apa? Sudah pakai penahan di leher. Ya, artinya pengalaman ini coba ditiru oleh seorang Egy Sujana. Begitupun Rizal Fadila. 1 hari apa 2 hari sebelum pemanggilan di Polda Metro Jaya, dia kasih alasan bahwa dia ditabrak motor. Ya, sampai hari ini kita belum tahu apakah motor yang tabrak dia ini adalah motor palsu atau gimana. Itu harus ada pembuktian. Juga si Tifa yang katanya seorang dokter, itu juga mulai mengelak. Ya, dia memberikan kesaksian saat dia dipanggil atau diwawancara oleh polisi. Apa yang kamu ketahui di tanggal 26 Maret kemarin? Dia bilang, saya tidak tahu. Mereka lupa kalau rekam digital itu ada. Nah, ini kan gara-gara Anies Baswedan bilang, ya kalau mau lihat pemimpin itu, lihat rekam jejaknya, lihat rekam digitalnya. Ya itu, kan semuanya ada. Jadi tidak bisa kalian para begundal-begundal politik ini mengelak dari apa yang selama ini kalian pertontonkan kepada publik. Ya, kebanyakan mereka-mereka ini adalah orang-orang yang dari Yaman sana, ya, negara yang miskin di Arab sana, sok mau menguasai, datang ke Indonesia sebagai tamu, sok mau menguasai, sok mau mengatur-ngatur. Ya, bila perlu orang-orang yang dilaporkan ini dicabut saja kewarganegaraan. Bila perlu deportasi saja mereka ke Yaman sana, bikin rusuh. Ya, kehadiran mereka di sini bikin rusuh. Saya tahu niat buruknya mereka ini, niat busuknya mereka ini. Ya, sengaja mencari masalah dengan mempersoalkan ijazahnya Pak Jokowi agar pamornya Pak Jokowi itu turun. Ya, kemudian ada oknum-oknum purnawirawan yang mau mencoba memaksulkan Gibran Raka Buming Raka sebagai wakil presiden. Ya. Tujuan kalian apa? Supaya Anies Baswedan yang jadi wapres? Ya, nggak mungkin. Ya, sekalipun pamornya Pak Jokowi turun dan Anies nanti 2029 jadi calon presiden, orang tidak akan memilih dia sebagai presiden. Paham? Ya, paham kan? Karena ini Indonesia, ini Nusantara. Kalau Anies mau jadi presiden, pergi ke Yaman sana, itu dia otomatis jadi presiden. Ya, jadi kita tahulah. Ya, akhirnya apa? Kedok yang selama ini yang mereka mencoba untuk sembunyi terbongkar. Siapa sosok di balik semuanya ini? Yaitu ada si Imam Unyil, Rizik Sihab, ya, yang ngakunya Habib, tapi ngurusinnya apa? Selangkangan. Jadi masih saja orang-orang yang katanya cerdas seperti Roy Suryo, seperti Rismon Senipar, seperti si Tifa, masih saja percaya sama si Imam Unyil itu. Padahal ini manusia bermasalah. Manusia yang ketika ditangkap lari ke Arab sana, nggak pulang-pulang. Ya, nggak tahu diri banget orang-orang ini. Nggak tahu malu banget orang-orang ini. Bapak Jokowi sudah tidak lagi menjabat sebagai presiden. Bapak Jokowi sudah menjadi rakyat biasa. Tapi mereka masih saja tiap hari ngurusin Bapak Jokowi. Tidak puas Bapak Jokowi, Gibran mereka urus. Ya, nanti setelah itu anaknya Gibran, Jan Etes juga diurusin sama mereka. Sebenarnya mereka ini pasti cinta Pak Jokowi ya. Orang bilang benci itu benar-benar cinta. Ya ini, si Roy Suryo ini, si Panci. Si pencuri panci miliknya Kemenpora ini.
Roy Suryo merasa diri sok pintar, merasa diri sok hebat. Tapi sayang, ya, tapi sayang. Kau itu mau dibodoh-bodohin sama si Rizik Syihab. Mau saja dikibulin sama si Rizik Syihab. Ya. Pintar tapi goblok yang ini. Bodoh itu jangan dipelihara. Jadi ya tinggal menunggu waktu saja ya. Buat kalian-kalian yang sudah dilaporkan oleh Bapak Jokowi. Kalian tinggal menunggu saja. Jangan nanti setelah Egy Sujana ke luar negeri dengan alasan berobat. Setelah itu siapa lagi yang mau nyusul? Ya. Jangan-jangan si Rismo juga. Nanti dia izin bila mau ke Jepang, mau ambil ijazah palsunya di sana. Ya, kemudian nanti si Tompel, si Tompel enggak ya? Si Rizal Fadila, jangan-jangan dia mau bilang ke Arab sana mau naik haji, mulai kasih alasan yang aneh-aneh. Tapi saya doakan semoga orang-orang ini ketika dipanggil, ya, biar dapat serangan jantung, biar supaya kita jangan lagi dengar pacotan-pacotannya mereka ini ya, pacotan-pacotan manusia brengsek mereka ini.